اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب يجعل بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah dan iman kepada kita, sehingga dengan kita pada malam hari ini dapat berkumpul di Masjid Hidayah dalam rangka untuk mengaktifkan diri dalam beberapa saat atau dalam beberapa waktu guna untuk kita bermudah-mudahan dan juga untuk kita saling mengingatkan untuk kita saling memandu diri berdiri dalam rangka untuk kita mendapatkan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senaraikan daripada sejumlah sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama dengan diri, harta, jabatan, kedudukan, tahta, dan juga dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih berarti daripada iman. Sebanyak apapun duit yang kita miliki, kalau pada itu dengan ujungnya azab dan siksa yang abadi dan selama-lamanya, penyesalan yang kita dapatkan. Sampai juga hanya dengan kekayaan, dengan jabatan, ataupun juga dengan kedudukan, sehingga apapun pangkat kita. Mungkin dengan seseorang tadi itu sudah mempunyai pangkat dan kedudukan di segi keduniaannya dan juga di segi jabatannya seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Tetap juga tidak ada manfaatnya pada tidak kembali kepada Allah nanti pada hari kiamat. Apakah kira-kira dengan duit yang melimpah ruah yang tidak ada hitungannya, sekaya apapun kita di Indonesia, di Malaysia, di Nusantara dan juga di dunia, rasa-rasanya sampai pada detik kita sekarang, kalau dikatakan Syekh Mukhtar Al-Bukhari sebagai salah satu daripada 7 orang yang terkaya di Malaysia, masih belum memiliki kekayaan sebagaimana dengan Korun. Dengan kunci-kuncinya saja, itu ternyata harus dipikul oleh sejumlah sekian orang-orang yang terkuat pada saat itu. Kunci-kunci itu saja pun juga tidak ada arti. Tidak ada satu nikmat, tidak ada satu anugerah yang lebih berarti daripada iman. Dan tidak akan mungkin dengan seseorang, tidak ada asbab, tidak ada sarana, tidak ada kemungkinan untuk kita mendapatkan iman, melainkan dengan hidayah petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Ini munasabah sempurna masjid kita namanya Masjid Al-Hidayah. Itu sudah ya? Sudah. Kita berada di sana juga. Mereka juga juga. Kita bisa. Duit tidak akan membawa kepada surga. Kekayaan tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Macam itu juga dengan jabatan, dengan kedudukan. Masya Allah, tabarakallah, dengan orang yang terpintar, dengan orang yang terhebat, dengan manusia yang terkuat, dengan manusia yang luar biasa, super dengan segala-galanya, pun juga tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Yang sanggup untuk membawa kebahagiaan abadi adalah al-iman billahi jalla wa'ala. Dan tidak ada sarana dan tidak ada asbab yang paling memungkinkan untuk kita mendapatkan iman selain daripada hidayah. Apakah kira-kira dengan dirinya badan kita boleh mendapatkan iman? Apakah kira-kira dengan jabatan yang tinggi? Apakah kira-kira dengan badan yang besar? Apakah kira-kira dengan harta dan kekayaan yang tidak ada kesudahannya? Apakah kira-kira dengan mamlakah, dengan kerajaan dia sebagai hakim, sebagai rais, sebagai wazir, sebagai amir, sebagai khalifah sekalipun? Tentu saja itu bukan jaminan untuk
seseorang mendapatkan iman kepada Allah Jalla wa'ala, yang menentukan segala-galanya itu adalah al-hidayah. Yaqulul Maula Jalla wa'ala, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini kita berpaham, tidak ada orang-orang yang cerdik pandai kan di zaman Rasulullah SAW sehingga sampai dengan mereka tidak percaya dan juga tidak beriman. Apakah yang bernama Abu Jahal, yang bernama Abu Lahab, yang bernama Umayyah, yang bernama Utbah, yang bernama Abdul Rabi'ah, Syaibah, dan juga dengan puak-puak Quraisy lainnya tidak tahu baca tulis kan, tidak paham kan, tidak mengerti kan, tidak tahu kan? Bukan masalah tidak membaca. Ini terbukti dididik sejak daripada kecil, sejak pada hari Nabi kita dilahirkan. Ternyata dengan Abu Lahab, pak saudara Nabi, itu memerdekakan Suwaibah, memerdekakan hamba saya perempuan beliau, amah hamba saya beliau. Pada saat dibebaskan, yang pada itu seketika ditanya, itu sebagai tanda kesyukuranku atas kelahiran putra daripada Abdullah yang diberi nama dengan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nabi kita bersabda dalam satu buah riwayat bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan daripada azab Allah pada hari Senin, memasak pancaran air daripada telunjuk tangan Abu Lahab itu sebagai balasan Allah yang membebaskan Suwaibah pada hari kelahiran baginda Nabi. Jadi dengan yang melihat, menyaksikan, betul-betul mengetahui perkembangan jejak hidup baginda sejak daripada Nabi kita dilahirkan sampai Nabi kita berusia 25 tahun, yang mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Semuanya tahu, semuanya mengenal bagaimana akhlak daripada baginda, bagaimana sikap daripada baginda, bagaimana perangai daripada baginda, sehingga pada waktu mereka meletakkan, pada saat mereka mempertengkarkan tentang Al-Hajarul Aswad disebabkan kena dengan banjir atau juga dengan api yang menghabiskan, yang melalap habis yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Pada waktu mereka mendengar yang awal masuk ke masjid dan yang paling layak untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW, tidak ada yang komplain, tidak ada yang memprotes. Mereka restu dan redha dengan Al-Amin, dengan Sayyidina Rasulullah. Tapi kenapa Abu Lahab tidak beriman? Tapi kenapa Abu Jahal tidak beriman? Tapi kenapa dengan Umayyah tidak beriman? Umayyah yang sudah diancam hebat oleh baginda Nabi. Jadi pada saat itu Umayyah sedang asik-asik membersihkan kuda dan juga mempersiapkan, mengemaskan peralatan perang daripada pedang dengan tombaknya, dengan panah dan lain sebagainya. Jadi pada saat Nabi kita lewat berjumpa dengan Umayyah bin Salam yang pernah menyiksa dan menganiaya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, yang pada saat itu Nabi kita tanyakan, hang buat apa? Ini buat apa nih? Jadi kata Umayyah, ini saya cadangkan untuk membunuh kamu ya Muhammad. Ancaman untuk membunuh kamu ya Muhammad. Nabi kita dengan bahasa yang sangat relaks dan santai sekali, bal anadari abdul, tapi justru dengan aku yang akan membunuh. Begitu Nabi kita katakan. Ulama mengatakan sejahat-jahat manusia itu adalah orang yang membunuh Nabi dan Rasul atau yang dibunuh oleh Nabi dan Rasul. Jadi dengan ancaman tadi itu ternyata Umayyah cukup yakin. Sebab yang mengancam adalah seorang manusia yang paling amin, manusia yang paling jujur. Pada peristiwa Badar, semuanya tahu kejadian itu pada tahun yang keberapa? Pada tahun yang pertama. Tujuan 313 orang sahabat Nabi tidak lebih daripada untuk mencegah, untuk menghalang perjalanan kafilah yang syarat yang membawa barang dagangan. Tidak ada rencana untuk berperang. Tidak ada rencana untuk berhadapan dengan musuh dengan tantangan yang tutup. Mungkin dengan mereka tidak akan sanggup untuk menghadap dan juga untuk menghadapinya. Tapi takdir daripada Allah yang diinginkan tadi itu di luar daripada kehendak, yang berlaku di luar daripada cadangan. Pada waktu
sejumlah 313 orang daripada sahabat Nabi yang serba tidak cukup dengan persenjataannya, tidak cukup dengan ketenteraannya, tidak cukup dengan perbekalannya, baik dengan adat atau juga dengan udat, baik